Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, perkenangan-Mu yang ada selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Saat ini kami akan melakukan renungan harian, beracara. Biarlah Roh Kudus hadirat-Mu memenuhi kami semua, melingkupi kami semua. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Amin ya. Hari ini kita akan melanjutkan perikop selanjutnya ya. Yesus mengutuk pohon ara. Ditulis juga oleh Markus ya. Kita akan baca Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, jadi saat itu Tuhan sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang iman ya. Tuhan katakan di ayat 21, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Murid-murid heran, bagaimana kok pohon itu bisa kering? Padahal Tuhan cuma berkata-kata seperti itu. Tapi kata-kata Tuhan bukan kata-kata manusia ya. Kata-kata Tuhan itu kata-kata kuasa. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ini lagi yang Tuhan ajarkan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ini perkataan Tuhan sendiri, perkataan Tuhan Yesus. Jika kita percaya dan tidak bimbang. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan iman kepada murid-muridnya. Dan ini ditulis oleh murid-muridnya untuk kita umat manusia. Dan ini berarti tulisan ini, perkataan Tuhan Yesus ini juga buat kita semua umat manusia. Siapa saja yang percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan berbuah
berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini yang diajarkan ya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Setiap hari Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dan salah satunya ini. Saat itu dikatakan bukan musim buah ya, kalau di Mazmur dikatakan ini ya, di ayat 13b, sebab memang bukan musim buah ara. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang iman. Seperti ini ya. Waktu Tuhan mengajarkan iman seperti sebesar biji sesawi saja. Bila yakin didoakan, besar kuasanya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Apakah kita punya iman seperti itu? Ya, kita imani itu. Segala sesuatu, kalau kita imani itu seturut dengan kehendak Tuhan, seturut apa yang diajarkan Tuhan, seturut apa yang dimaui Tuhan, masakan Tuhan tidak mengasihinya? Tuhan berkata gunung saja bisa beranjak kalau kita tidak, jika kita percaya dan tidak bimbang. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu bila itu seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang di surga. Milikilah iman seperti itu. Karena sekali lagi Tuhan katakan kan, yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah pikiran dari iblis. Apalagi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan ini, asal percaya dan tidak bimbang, gunung saja bisa beranjak kalau kita percaya dan tidak bimbang. Apalagi kalau kita mendoakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Asal percaya dan tidak bimbang, gunung saja kalau kita percaya bisa beranjak. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat dialami murid Tuhan Yesus. Kita ingat ya, mujizat ribuan, 4.000, 5.000 orang didoakan. Banyak orang minta doa kesembuhan, terjadi. Dan lebih luar biasanya lagi ketika Tuhan kasih makan 4.000, 5.000 orang di depan mata banyak orang. Semua mendapatkan mujizat itu, tidak ada yang tidak. Semua mendapatkan roti dan ikan itu. Amin ya, ini yang diajarkan Tuhan. Asal kita percaya dan tidak bimbang, gunung saja bisa beranjak. Apalagi kalau kita mendoakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal kita percaya dan tidak bimbang. Karena Tuhan sendiri katakan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu pikiran dari iblis. Apalagi kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kebaikan orang-orang. Kita imani itu. Kita bekerja, kita berdoa itu untuk berkat kita dan keluarga. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita imani, kita bekerja mendapat berkat dan menjadi berkat. Saat kita melakukan sesuatu di pergaulan, kita imani itu untuk kebaikan kita dan kebaikan orang-orang yang bergaul dengan kita. Kita imani itu. Kita harus punya pikiran seperti itu. Asal kita percaya dan tidak bimbang aja, Tuhan katakan gunung bisa beranjak. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Tuhan mengajarkan kita. Tuhan mengajarkan kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ingat kasih-Nya
ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasihnya besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini, benar-benar mengajarkan kami iman Yesus. Kami tak akan mampu tanpamu Yesus, dan kami percaya Yesus di dalammu Tuhan. Iman kami bertumbuh seperti yang Kau mau, bertumbuh berakar kuat Yesus. Asal kami semuanya tidak percaya dan tidak bimbang Yesus. Terima kasih untuk pengajaranmu hari ini Yesus. Bila setiap perkataanmu hari ini Tuhan menjadi benih yang baik di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan, proyek atau pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami selama kami hidup, bila kami melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu Tuhan, sehingga kami melakukannya seperti kami beribadah kepadamu. Hikmat-hikmat mengalir Tuhan, jalan keluar mengalir Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir Tuhan, karena kami tahu, karena Kau tahu Tuhan, kami melakukannya seperti kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Yesus, biarlah apapun yang kami lakukan di proyek atau pekerjaan kami sama menjadi saluran berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan di pekerjaan, di rumah tangga, di pergaulan, di pelayanan Tuhan, biarlah kami punya hati yang takut akan Kau Yesus, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk dimanapun Yesus, orang-orang yang saat ini Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan beri mujizat, beri kesembuhan, berikan kelegaan-Mu Tuhan, curahkan berkat-berkat-Mu, mujizat-Mu, pertemukan dengan orang-orang yang berhikmat Tuhan, beri mereka kekuatan-Mu Yesus, mujizat masih ada Tuhan. Berikan kami semuanya belas kasihan-Mu, berikan kami semuanya kesembuhan yang benar-benar daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah omongan, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami Yesus, berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Yesus, biarlah hikmat-Mu mengalir dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, anak-anak kami nantinya Yesus, ada anak-anak yang takut akan Kau, mencintai Kau seperti, dan mencintai keluarganya seperti Dia mencintai Kau Yesus, dapat menjadi saluran berkat-Mu seperti yang Kau mau Tuhan. Dan setiap orang yang rindu memiliki pasangan hidup, berikan kami semuanya pasangan hidup yang daripada, pasangan hidup yang takut akan Engkau, cinta Engkau Tuhan, sehingga dapat mencintai kami dan keluarga kami seperti Dia mencintai Kau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah di keluarga, di pelayanan kami, dimanapun kami Kau tempatkan Yesus, biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu. Dan setiap orang yang saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan, berikan terobosan-Mu, berkat-Mu, hikmat-Mu, jalan keluar-Mu Tuhan, berikan semua hal-hal yang baik Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Lindungilah kami semua, berkatilah kami semuanya Tuhan. Dan biarlah pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami, meliputi kami semuanya, beserta keluarga besar kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin.